Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fajar. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, kelas B1 pagi. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan akidah seorang mukmin. Akidah adalah energi bagi seorang muslim untuk bergerak dalam mengarungi kehidupan. Seorang muslim yang sudah memiliki akidah yang sahih atau yang benar, maka kehidupannya akan selalu diiringi dengan semangat. Tak heran, banyak hal yang mustahil atau tak mungkin dilakukan akan terasa mudah dijalani lantaran kokohnya akidah. Jadi, akidahlah yang menentukan keislaman seseorang, apakah imannya benar atau salah. Oleh karena itu, pada dasarnya mempelajari akidah yang sahih merupakan kewajiban yang amat agung dan sangat penting diperhatikan bagi seorang muslim. Sebab kesalahan apapun yang terjadi pada masalah akidah adalah suatu kesalahan yang sangat fatal dan berbahaya. Tak heran kalau para imam sejak periode terdahulu telah berulang kali menjelaskan tentang akidah yang sahih dan mengingatkan umat mengenai hal yang bertentangan dengan akidah yang sahih tersebut. Menjadi seorang muslim tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa saya seorang muslim, saya seseorang yang beriman, atau ungkapan lainnya yang menunjukkan keislaman seseorang, tapi juga harus dibuktikan melalui tindakan, baik dalam bentuk ibadah maupun akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Namun sudahkah hati benar-benar memaknai ayat tersebut dengan sebenarnya, atau hati tidak dapat merasakan apa-apa ketika membacanya? Ya, hanya sekedar membaca saja karena sudah terbiasa dan memang seperti itulah yang diketahuinya. Padahal jika dibaca dengan penghayatan, mungkin seseorang akan menangis terseduh-seduh. Jangan sampai kita berislam hanya di kartu penduduk atau KTP saja sebagai muslim. Semestinya kita punya prinsip yang tegas, terutama persoalan akidah. Tidak boleh dibuat main-main atau dicampur adukkan dengan hal yang mengandung syirik. Setidaknya ada prinsip akidah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bertauhid, tidak menyembah selain Allah. Hal utama dan pertama yang perlu dilakukan ketika sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim adalah hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang diyakini dan disembah. Karena memang itulah kewajiban utama bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah yang artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari yang mereka persekutukan. Quran surah At-Taubah ayat 31. Bentuk penyembahan Allah ialah dengan menjalankan agama Islam sebagaimana yang sudah Rasulullah ajarkan, tidak mengada-ngada dengan membuat suatu amalan baru atau mengubah amalan yang sudah Rasulullah contohkan, karena hal itu termasuk perkara bid'ah. Yang kedua, melakukan ketaatan pada Allah. Mengimani Allah juga berarti harus siap untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Termasuk kita hendak memutuskan sesuatu, maka harus didasarkan atas aturan atau yang sudah Allah tetapkan. Tidak menggunakan selain hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagaimana kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dan hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Maidah ayat 49. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Orang yang berakidah baik tentunya sudah sangat memahami bahwa perbuatan syirik merupakan dosa besar yang harus dihindari. Jika ada orang di sekitar yang melakukan perbuatan syirik, sudah menjadi kewajiban sesama muslim untuk mengingatkan. Namun jika segala macam upaya yang meluruskan orang tersesat tidak juga membuat hasil, maka hanya tinggal didoakan saja. Tidak baik bagi hamba yang beriman berkumpul dengan orang seperti itu, karena berisiko ikut tergelincir dalam kesyirikan. Ya, sekian dan terima kasih. Jika saya ada salah atau kata-kata yang salah, saya mohon ampun dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.